Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang terhormat Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilawati dan rekan-rekan sekalian. Di sini izinkan kami dari kelompok kelas Akuntansi Internasional yang beranggotakan saya sendiri, Febrianti Ajija dengan NPM akhir 047. Lalu ada Maharani Andini Dwi Putri dengan NPM akhir 051. Dan yang terakhir ada Ananda Dia Ramadianti dengan NPM akhir 04071. Di sini kami akan membahas terkait analisis peran dan keterbatasan PSAK dan IFFS dalam mencegah korupsi. Studi kasus pada PT Asuransi Jiwasraya dan Allianz SE. Next. Baik, yang pertama terkait latar belakang. Kasus korupsi besar pada PT Asuransi Jiwasraya menyoroti lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi terkait laporan keuangan. Meskipun Indonesia telah mengadopsi IFRS ke dalam PSAK sejak 2012, skandal serupa juga terjadi pada Allianz SE di Jerman, menunjukkan bahwa keberadaan standar akuntansi global tidak cukup menjamin terkait pengawasan dan integritas sebuah perusahaan. Secara konseptual, PSAK dan IFRS bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penyajian laporan keuangan yang jelas dan terinci serta dapat dibandingkan. Namun, masih minim kajian mendalam di Indonesia yang mengkaji terkait peran dan keterbatasan standar ini dalam mencegah korupsi di level perusahaan. Maka dari itu, kami ingin membahas terkait peran terkait IFRS dan PSAK dalam em, mencegah korupsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, eh, materi yang selanjutnya yaitu landasan teori. Eh, dalam landasan teori itu terdapat ada pengertian pernyataan standar akuntansi keuangan dan IFRS. Pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK adalah pedoman yang mengatur praktik akuntansi di Indonesia. Menurut Kurniawan dalam jurnal yang diterbitkan oleh ICOPIN, PSAK merupakan hasil kerja Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK Ikatan Akuntansi Indonesia dan bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan. PSAK mencakup berbagai aspek akuntansi dan dirancang untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada pengguna laporan keuangan seperti investor dan kreditor. Menurut Putra et al. Sedangkan International Financial Reporting Standards or IFRS adalah standar internasional yang dikembangkan oleh International Accounting Standards Board atau IASB. Menurut Iqbal dan Melcher dalam jurnal akuntansi, IFRS itu bertujuan untuk menyelaraskan praktik pelaporan keuangan di seluruh dunia, sehingga memudahkan perbandingan antara perusahaan di berbagai negara. IFRS juga itu berfokus pada prinsip-prinsip dasar yang memungkinkan interpretasi dan aplikasi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pendekatan berbasis aturan atau rule base yang lebih kaku. Nah, selanjutnya itu standar yang relevan dalam pencegahan korupsi. Nah, berdasarkan PSAK nomor 1, eh, memiliki peran penting dalam mencegah korupsi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Salah satu fungsi utama PSAK 1 itu untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. PSAK 1 juga menetapkan persyaratan untuk penyajian informasi komparatif yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk membandingkan kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu PSAK 60 yaitu tentang pengungkapan instrumen keuangan. Tujuan utama dari PSAK 60 sendiri itu untuk memastikan bahwa perusahaan memberikan pengungkapan yang memadai mengenai instrumen keuangan yang mereka gunakan, termasuk risiko yang terkait dengan instrumen tersebut. Nah, yang terakhir itu ada PSAK 71, yaitu tentang instrumen keuangan memiliki peran yang krusial dalam mencegah korupsi melalui penilaian dan pengakuan aset keuangan. Salah satu aspek utama dari PSAK 71 adalah penekanan pada pengukuran nilai wajar dan pengakuan kerugian kredit.
PSAK satu juga itu mendorong perusahaan untuk melakukan penilaian yang hati-hati terhadap aset keuangan mereka, termasuk penetapan cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, selanjutnya itu ada keterbatasan PSAK dan IFRS dalam praktik. Penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan dan IFRS itu memiliki tantangan dan keterbatasan yang sangat signifikan. Meskipun kedua standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada faktor-faktor lain seperti penegakan hukum dan integritas manajemen. Menurut penelitian oleh Purba pada tahun 2010, banyak BUMN yang menghadapi kesulitan dalam mengadopsi IFRS karena kurangnya pemahaman tentang standar tersebut di kalangan manajemen dan staf akuntansi. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang pada gilirannya dapat membuka peluang bagi praktik korupsi. Tanpa adanya pemahaman yang mendalam, manajemen mungkin tidak dapat mengidentifikasi potensi risiko atau melakukan pengendalian internal yang efektif. Selain itu, ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan standar internasional juga menjadi hambatan. Sebagai contoh, peraturan perpajakan dan fiskal yang berlaku sering sekali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diatur dalam IFRS. Nah, selanjutnya yaitu kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Eh, PT Asuransi Jiwasraya merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang asuransi. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1859. Nah, kasus korupsi Jiwasraya itu bermulai dari pengelolaan investasi yang tidak transparan dan manipulasi perdagangan saham oleh sejumlah pejabat dan pihak terkait, termasuk Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat yang menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar 16,8 triliun. Mereka menggunakan dana investasi dari produk JS Saving Plan untuk membeli saham yang secara fundamental merugi dan tidak layak investasi, namun dimanipulasi agar harga saham tersebut naik secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan Jiwasraya mengalami defisit besar dan gagal membayar klaim polis nasabah, yang akhirnya memicu penyelidikan hukum dan restrukturisasi perusahaan dan pemerintah. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, profil perusahaan Allianz. Di sini Allianz merupakan perusahaan asuransi global asal Jerman yang telah menerapkan IFRS secara menyeluruh, termasuk dalam operasionalnya di Indonesia, yaitu melalui Allianz Life Indonesia. Penerapan IFRS dilakukan tidak hanya sebagai kewajiban regulasi, tetapi sebagai komitmen nyata terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi. Dalam hal ini, eh, dalam susunan pelaporan keuangannya, Allianz menggunakan PSAK 1 sebagai dasar penyajian yang menjamin informasi disajikan secara jujur, relevan, dan dapat diperbandingkan. Nah, laporan keuangannya ini tidak hanya mencerminkan angka-angka keuangan, tetapi juga memuat informasi risiko dan tata kelola yang mendalam. Selanjutnya yaitu ada PSAK 60 atau IFRS 7. Alias secara komprehensif mengungkapkan risiko instrumen keuangan seperti risiko likuiditas, pasar, dan kredit. Mereka juga menjelaskan bagaimana risiko tersebut diidentifikasi, dikelola, dan dimitigasi sehingga mencegah potensi penyalahgunaan aset keuangan. Selain itu, penerapan PSAK 71 atau IFRS 9 mendorong Allianz untuk mengakui kerugian potensial lebih awal melalui pendekatan expect credit loss. Hal ini mencegah praktik manipulasi terhadap nilai aset dan menjaga laporan tetap konservatif dan akurat. Next. Dapat kita lihat bahwa penerapan IFRS pada perusahaan ini yaitu terkait PSAK 1, penyajian laporan keuangan, PSAK 60 atau IFRS 7 terkait pengungkapan instrumen keuangan, PSAK 71 atau IFRS 9 terkait penilaian dan pengakuan aset keuangan. Next. Pada perusahaan ini, audit dilakukan berbasis risiko dan teknologi atau data analitik, dilengkapi dengan sistem whistleblowing untuk pelaporan pelanggan.
Dapat kita lihat pada gambar sebelah itu, untuk mendukung penerapan standar tersebut, Allianz memiliki mekanisme pengendalian internal yang kuat dengan sistem Three Lines of Defense, mencakup manajemen operasional, fungsi risiko dan kepatuhan, serta audit internal independen yang berbasis teknologi dan pendekatan risiko. Nah, sebagai bentuk komitmen terhadap integritas, Allianz juga menerapkan sistem whistleblowing yang aman dan rahasia. Sistem ini memungkinkan karyawan dan pihak eksternal untuk melaporkan dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau korupsi tanpa takut dibalas. Nah, laporan tersebut ditangani secara serius dan menjadi bagian penting dari upaya membangun budaya perusahaan yang bersih dan bertanggung jawab. Next. Nah, selanjutnya itu perbedaan implementasi IFRS dan PSAK. Pada perusahaan Allianz, didapati bahwa perusahaan Allianz sudah menerapkan integrated reporting atau pelaporan terkait laporan keuangan dan sustainability report. Yang kedua itu pengungkapan keuangan secara terinci, pendekatan berbasis nilai atau value based approach. Sedangkan pada perusahaan Jiwasraya, laporan masih bersifat konvensional dan tidak mengintegrasikan ESG. Yang kedua itu minim pengungkapan risiko dan metrik industri. Yang ketiga yaitu tata kelola dan audit internal tidak sekuat Allianz. Dapat kita simpulkan bahwa terkait pengimplementasian IFRS dan PSAK bahwa eh, berbeda dengan Jiwasraya yang masih mengalami keterbatasan dalam penerapan PSAK, Allianz menunjukkan bahwa implementasi IFRS yang konsisten didukung sistem kontrol dan budaya yang kuat dapat mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Next. Oke, selanjutnya itu ada perbandingan PSAK dan IFRS dalam mencegah korupsi. Perbandingan antara Allianz dan Jiwasraya dalam konteks penerapan PSAK dan IFRS untuk mencegah korupsi memberikan banyak wawasan tentang pentingnya penerapan standar akuntansi yang baik, serta pengawasan yang efektif dalam menjaga integritas keuangan perusahaan. Pada dasarnya, IFRS diakui secara internasional sebagai standar akuntansi yang ketat dan komprehensif yang mendorong perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan dan akurat. Sebaliknya, meskipun PSAK di Indonesia merujuk pada IFRS, implementasi PSAK masih memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam pengawasan dan konsistensi penerapan di tingkat perusahaan yang menjadi faktor penting dalam mencegah praktik korupsi. Allianz sebagai perusahaan multinasional yang terdapat di beberapa pasar global sepenuhnya mematuhi standar IFRS dalam setiap pelaporan keuangannya. Dalam konteks ini, Allianz menerapkan prinsip transparansi yang tinggi, di mana setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, baik itu yang berkaitan dengan aset, liabilitas, maupun pendapatan dan biaya harus diungkapkan dengan jelas dalam laporan keuangan. Sebaliknya, Jiwasraya juga mengadopsi PSAK yang sebagian besar mengacu pada IFRS. Penerapan standar akuntansi tersebut di Jiwasraya terbukti tidak memadai dalam mencegah penyimpangan dan korupsi. Salah satu alasan utamanya adalah kelemahan dalam pengawasan internal dan kurangnya pengawasan yang efektif terhadap manajemen keuangan perusahaan. Perbandingan antara Allianz dan Jiwasraya ada beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik terkait penerapan standar akuntansi dalam pencegahan korupsi. IFRS dengan penekanannya pada transparansi dan pengungkapan informasi yang lebih rinci, memiliki potensi yang lebih besar untuk mencegah korupsi karena mendorong pengungkapan yang lebih jelas dan akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan. Sementara itu, PSAK yang merupakan standar yang diterapkan di Indonesia dan mengacu pada IFRS memiliki tantangan tersendiri dalam implementasinya, terutama dalam hal pengawasan dan penerapan yang konsisten. Oleh karena itu, meskipun standar akuntansi seperti PSAK dapat memberikan kerangka kerja yang baik, tanpa pengawasan yang ketat dan penerapan yang disiplin, standar tersebut tidak akan cukup untuk mencegah korupsi. Next. Selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat efektivitas standar. Yang pertama ada peer management.
Manajemen memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa standar akuntansi diterapkan dengan benar. Manajemen yang berkomitmen pada prinsip-prinsip akuntansi yang transparan dan akuntabel akan mendorong seluruh organisasi untuk mematuhi standar yang berlaku. Sebaliknya, manajemen yang tidak berintegritas atau yang lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek dapat menjadi penghambat dalam penerapan standar yang efektif. Yaitu faktor pendukung pertama ada komitmen manajemen terhadap prinsip tata kelola yang baik dan transparansi. Kedua ada pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada manajer dan karyawan terkait pentingnya penerapan standar akuntansi yang benar. Faktor penghambatnya kurangnya komitmen dari manajemen yang dapat menyebabkan penurunan kepatuhan terhadap standar. Yang kedua ada peran audit. Audit eksternal dan internal memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit eksternal yang dilakukan oleh auditor independen membantu memverifikasi apakah laporan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Audit internal berfungsi untuk mengawasi penerapan kebijakan dan prosedur yang ada di dalam perusahaan, termasuk penerapan standar akuntansi. Faktor pendukungnya yaitu independensi auditor yang menjamin bahwa audit dilakukan tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. Faktor penghambatnya ketidakberdayaan auditor jika terdapat tekanan dari manajemen untuk melaporkan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Yang ketiga ada peran regulasi. Regulasi yang mengatur penerapan standar akuntansi sangat penting dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi prinsip akuntansi yang benar. Regulasi yang ketat dan jelas akan memberikan panduan yang lebih baik kepada perusahaan dalam menyusun laporan keuangan dan menghindari manipulasi. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan lembaga pengawas lainnya berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap PSAK. Di tingkat internasional, IFRS berfungsi untuk mengatur standar yang berlaku di banyak negara, mendorong keseragaman dalam pelaporan keuangan global. Faktor pendukungnya regulasi yang jelas dan tegas yang memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana standar akuntansi yang diterapkan. Faktor penghambatnya kelemahan dalam penegakan regulasi di mana meskipun ada regulasi yang jelas, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dapat menyebabkan perusahaan melanggar aturan tanpa mendapat konsekuensi yang signifikan. Next. Pembelajaran dari kasus Allianz dan Jiwasraya. Dari kedua kasus ini, ada beberapa pelajaran penting yang dapat diterapkan di Indonesia untuk memperbaiki praktik akuntansi dan menghindari potensi kerugian finansial yang serupa. Salah satunya adalah penguatan pelatihan dan pendidikan bagi para akuntan, auditor, dan manajer perusahaan di Indonesia mengenai penerapan IFRS yang secara konsisten. Meskipun PSAK yang diterapkan di Indonesia sudah mengacu pada IFRS, masih ada tantangan dalam penerapannya yang seringkali tidak konsisten di berbagai sektor ekonomi, terutama di perusahaan milik negara. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan keahlian para profesional di bidang akuntansi agar mereka dapat mengimplementasikan standar internasional dengan lebih efektif, baik dalam sektor swasta maupun publik. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat pengawasan oleh regulator seperti OJK dan BPK. Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten akan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan atau menyembunyikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan standar. Next. Rekomendasi peningkatan tata kelola di Indonesia itu bagi regulasi perlu dilakukan penguatan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran tata kelola, termasuk korupsi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan manipulasi laporan keuangan. Sanksi administratif dan pidana harus ditegakkan secara konsisten dan transparan agar menimbulkan efek jera. Bagi perusahaan, perusahaan perlu memastikan bahwa anggota dewan memiliki integritas tinggi, independensi, serta kompetensi yang relevan dengan sektor usaha. Prinsip-prinsip good corporate governance yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada profesi akuntan. Profesi akuntan, baik yang bekerja di sektor publik maupun swasta, memegang peranan penting sebagai penjaga akuntabilitas dan keandalan informasi keuangan yang menjadi dasar pengambilan
keputusan oleh berbagai pihak. Next, kesimpulan. Berdasarkan kajian komprehensif terhadap peran dan keterbatasan PSAK dan IFRS dalam mencegah korupsi yang dianalisis melalui studi kasus PT Asuransi Jiwasraya dan Allianz SE, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang menggambarkan bagaimana standar akuntansi berkontribusi pada praktik transparansi dan tata kelola yang baik dalam entitas bisnis. Efektivitas PSAK dan IFRS dalam mencegah korupsi sangat tergantung pada kualitas implementasi dan konteks kelembagaan di mana standar ini diterapkan. Dalam kasus Jiwasraya, meskipun Indonesia telah melakukan konvergensi dengan IFRS sejak 2012, penerapan PSAK di perusahaan milik negara tidak mampu mencegah terjadinya penyimpangan serius. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya pemahaman manajemen terhadap standar yang berlaku, serta absennya pengawasan dan sanksi yang efektif. Kelemahan dalam tata kelola dan integritas internal perusahaan turut menjadi faktor kunci yang memungkinkan terjadinya manipulasi laporan keuangan berskala besar. Di sisi lain, Allianz SE menunjukkan penerapan IFRS secara konsisten yang didukung oleh kerangka tata kelola perusahaan yang kuat, struktur pengawasan yang efektif melalui three lines of defense, dan keterlibatan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. Next. Caranya bagi perusahaan tingkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang akuntansi dan keuangan, agar memiliki pemahaman mendalam terhadap PSAK dan IFRS. Pelatihan berkala mengenai standar pelaporan dan etika akuntansi sangat penting untuk memastikan laporan keuangan dilakukan secara akurat dan sesuai ketentuan. Bagi regulator, perkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran akuntansi dan keuangan. Sanksi yang tegas dan konsisten akan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap standar pelaporan dan mengurangi ruang bagi korupsi. Yang terakhir ada peneliti selanjutnya lakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas implementasi PSAK dan IFRS di berbagai sektor industri, terutama sektor publik dan BUMN yang rentan terhadap penyimpangan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.